Sebagai perbandingan kita simak dulu ceramah berikut ini. Imam Bukhari itu kan punya kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari itu kumpulan kitab, kumpulan sabda Nabi yang paling sahih di jagat raya. Ya, kumpulan sabda Nabi yang paling sahih di jagat raya. Tapi Imam Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad itu kitab yang isinya kumpulan sabda Nabi tapi yang tidak sahih. Kebanyakan itu dhaif. Ya, lemah dan lemah. Lah anehnya di sini, beliau ini Imam Bukhari ahli hadis sahih, tapi ngarang juga buku yang isinya hadis dhaif. Ada apa di situ? Di situ ada pelajaran bahwasannya hadis dhaif itu hendaknya disebarluaskan dan diamalkan dan diajarkan. Paham kan ya? Kalau memang hadis dhaif harus diberangus, hadis dhaif harus disingkirkan, hadis dhaif jangan diamalkan, maka Imam Bukhari tidak mungkin nulis buku namanya Adabul Mufrad. Begitu pula Imam Muslim dan imam-imam yang lain termasuk Imam Ahmad bin Hanbal bahkan nulis buku-buku khusus yang isinya hadis-hadis dhaif. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti di akhir zaman ada orang yang cuma mau hadis sahih kemudian hadis dhaif disingkirkan, padahal hadis dhaif itu adalah sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena beliau khawatir muncul orang-orang yang gak mudeng tentang ilmu hadis, makanya beliau kumpulkan ini dhaif amalkan, ini dhaif ajarkan, ini dhaif sebarluaskan. Paham? Makanya aneh kalau akhir zaman ini seperti yang diduga itu muncul tuh ya. Terus kita kok jadi ikut-ikutan. Hadisnya apa itu? Sahih atau dhaif? Oh dhaif, moh aku. Lah imamnya kamu lebih hebat dari Imam Bukhari. Imamnya kamu lebih hebat dari Imam Muslim. Ini pendekar-pendekar hadisnya Nabi Muhammad SAW. Lawan pendekar-pendekar hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja beliau itu mengumpulkan dan menyebarluaskan. Kok kamu justru menyingkirkan dan memberangus dan menghapuskan hadis-hadis yang dhaif? Jelas sampai di sini? Jangan alergi sama hadis dhaif, justru sebarluaskan. Pandangan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Nahdlatul Ulama. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi, hadis munqati dipegangi, hadis mutharib dipegangi, bahkan hadis hampir maudhu mereka pegangi dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah, dan kasihan umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon diamalni sebegitu rupa, ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW, ternyata bukan perintah Rasulullah SAW. Sementara yang dijanjikan ada pahala, sunnah menurut syarak adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Sahih Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, nggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Jamaah, hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat, akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat yang didasarkan pada riwayat yang maudhu atau riwayat yang sangat lemah. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan ba'da Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib, katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu, palsu. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban, hadisnya amat sangat lemah, sholat-sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jum'ah minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun, hadisnya juga amat sangat lemah. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah.
Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan apapun, hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Selanjutnya Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Kesimpulan ini bukan dari saya ya. Kesimpulan ini dari majelis tarjih. Saya hanya membaca, hanya korek. Apa kesimpulannya? Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah atau landasan hukum dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah, maupun dalam masalah menerangkan keutamaan amal dan akhlak. Yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis sahih, hadis hasan, termasuk hasan li ghairihi. Baik, berarti kesimpulannya adalah Muhammadiyah tidak menggunakan hadis dhaif untuk hujjah dalam masalah hukum. Muhammadiyah tidak menggunakan hadis dhaif termasuk di dalam masalah ibadah. Muhammadiyah tidak menggunakan hadis dhaif dalam masalah keutamaan amal. Tetapi yang bisa dipakai adalah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis hasan li ghairihi. Baik, sudah dapat kesimpulannya? Maka baik Bapak Ibu, kita perlu selektif ketika mendapatkan kabar melalui WhatsApp, melalui sosial media yang sampai kepada kita yang berdasarkan kepada sumber-sumber yang tidak sahih, maka tidak bisa kita amalkan. Misalnya di bulan Rajab dapat WhatsApp, barang siapa yang berpuasa selama 1 hari mendapatkan pahala ibadah selama 70 tahun, selama 700 tahun misalnya. Hadisnya tidak sahih, bisa kita amalkan? Tidak. Ada lagi yang lain? Barang siapa yang melakukan begini dan begitu, maka keutamaannya dan seterusnya yang fantastis itu tidak bisa kita amalkan. Melebihi Lailatul Qadar itu tidak bisa kita amalkan karena bukan hadis yang sahih. Meskipun kalau melihat keutamaannya tuh wow, puasa sehari pahalanya ibadah 700 tahun. Oh enak itu. Ya, melebihi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar masih nyari-nyari itu di malam keberapa. Itu tidak perlu nyari-nyari. Pokoknya puasa saja sehari dapat segitu. Kalau puasanya 30 hari. Baik. Jadi pripun? Siapa yang mengabarkan bahwa besok itu tanggal 1 Komariyah itu nanti dibebaskan dari... Oh ya, ada hadis dhaif lagi. Barang siapa yang mengabarkan bahwa besok itu adalah tanggal 1, maka akan dibebaskan dari api neraka. Tinggal ngabarkan, enak banget itu. Baik, tapi itu hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah hukum, tidak bisa dijadikan landasan di dalam masalah ibadah maupun dalam masalah keutamaan amal. Sehingga kesimpulannya menurut majelis tarjih, meskipun itu keutamaan amal, jangan pakai hadis dhaif. Apalagi dongeng-dongeng khurafat, itu tidak boleh dijadikan landasan dalam beramal. Maka kalau ada orang yang menceritakan dongeng-dongeng khurafat, ya, tidak perlu diamalkan. Kemudian Ustadz Amin Mukhtar dari Ormas Persatuan Islam atau Persis. Uang palsu, uangkah? Uang. Kan palsu-palsu ge. Duit. Ya Pak ya. Jadi uang palsu itu uangan teu payu. Bahkan ditewak, termasuk kriminal. Begitu juga hadis dhaif. Dhaif ge hadis kan teu payu, bahkan bisa dikriminalkan karena ilegal. Nah, itulah logika yang mudah untuk menjawab dalam konteks uang paslu. Pelanggaran. Itu teh bab dunia. Apalagi hadis menyangkut urusan agama. Tentu tidak boleh ternoda oleh tangan-tangan manusia. Sebab kalau agama sudah ternoda oleh tangan manusia, berarti ada campuran. Itulah yang disebut dengan bisa bid'ah, bisa ifrat, bisa tafrid, bisa gulul. Oleh karena itu, bagaimana agar steril? Maka dibuatlah racikan, dibuat resep, dibuat teori yang disebut dengan ilmu hadis. Maka khusus untuk kita misalkan Dewan Hizbah, hadis dhaif
Berarti hadis yang tidak memenuhi syarat makbul, tidak memenuhi syarat untuk diterima, yaitu tidak masuk sahih, tidak masuk hasan. Apabila hadis itu dhaif, nanti ada dua, Bu. Satu, ada dhaifnya ringan. Yang kedua, dhaifnya berat, dhaif nakirun, dhaif nakaranan. Jika dhaifnya ringan, lalu ada jalan lain terkatrol, maka yang jadi acuan bukan yang dhaifnya, tapi jalan yang mengangkatnya. Contoh. Setelah wudhu, kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis itu dhaif, Pak. Tetapi syariat berdoa ba'da wudhu ada hadis sahih. Maka terangkat derajat hadis itu karena dhaifnya ringan. Tetapi ketika ada hadis utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina, ini maudhu, ditakdirkan orang Katapang boga hadis, carilah ilmu ke Katapang, insya Allah sampai ke Cina, lantaran diantar ke orang Cina ke Katapang. Maka andai kata adapun, maka tak akan naik derajat karena palsu. Nah begitu juga dalam urusan fadhailul amal. Dewan Hizbah menolak sama seperti ulama yang lain, yaitu al haditsu dhaifu yu'malu fi fadhailil amal. Hadis dhaif dapat diamalkan dalam urusan fadhailul amal ditolak. Sebab fadhailul amal juga bagian dari agama. Sementara agama harus berdasarkan sumber yang benar. Maka hadis-hadis yang sahih juga banyak yang menerangkan tentang fadhailul amal. Itulah diantara manhaj Persis khususnya menyikapi tentang hadis dhaif sesuai dengan kaidah paling tidak yang disepakati oleh para muhaditsin atau para ahli hadis. Begitu. Kemudian kita lanjutkan oleh Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Hadis yang lemah itu dijadikan dasar hukum tidak boleh, tidak kuat. Tapi kalau saudara mau membaca itu ya boleh saja, tapi tidak harus membaca itu. Bukan kalau hadis lemah itu ya, itu dikhawatirkan apa itu betul hadis dari Nabi atau bukan gitu loh. Ya. Karena hadis itu kalau dari Nabi betul, itu pasti betul. Tidak ada salahnya. Maka hadis itu dipilahi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada itu dikhawatirkan. Jangan-jangan Nabi tidak berkata begini. Karena perawinya itu tidak meyakinkan, nah maka tidak boleh dipakai. Jadi hadis lemah itu tidak bisa dipakai dasar hukum, kecuali sekedar pembatas saja. Pembatas. Ya, dalam brosur, kumpulan brosur ya sudah ada tentang najis tadi. Ada hadis sahih yang menerangkan bahwa air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Air. Ya, jadi air atau ember misalnya tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Kecipratan kencing, misalnya, tidak najis itu. Tapi ada hadis lemah yang menerangkan air itu dikatakan najis apabila sudah berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya. Karena najis. Nah, walaupun hadis ini lemah boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Maka sebagai pembatas. Kalau itu bertentangan dengan hadis yang sahih, bukan bertentangan. Air memang tidak bisa dinajiskan oleh apa saja, air malah untuk membersihkan najis kok. Tetapi kalau sampai ada air, warnanya berubah. Baunya berubah. Rasanya berubah. Karena najis, bukan karena daun-daunan, karena lumut, bukan ya. Saya kena kencing ya dah. Air atau ember kena kencing udah. Baunya bau kencing. Ya dah. Rupanya pun rupa kencing, kuning-kuning, rasanya pun rasa kencing. Rasa kencingnya gimana tuh? Nah. Lah kalau sampai berubah begitu, oh berarti hadis ini
Pembatas. Berarti air ini sudah najis. Karena kadar najisnya lebih besar daripada kadar airnya, berarti sudah najis. Nah itulah, walaupun hadisnya itu dhaif, tapi bisa dijadikan secara hukum sebagai pembatas. Jadi batas air tidak bisa dinajiskan itu kalau tidak sampai ada perubahan karena najis. Tapi kalau berubah karena najis, warnanya, baunya, rasanya berubah karena najis itu, berarti sudah air itu najis, sudah tidak bisa dipakai. Jadi hadis dhaif bisa dipakai untuk sebagai pembatas. Tapi ada yang berpendapat dhaif lah hadis. Jadi kalaupun dhaif bisa dipakai, itu ya silahkan saja gitu loh. Kita tidak boleh, tidak. Terus pokoknya kata hadis pakai itu dhaif hadis. Malah ada yang berpendapat ya. Walaupun dulu kalau sahabat-sahabat dulu memakai dalil hadis dhaif pun masih lebih baik dari orang-orang sekarang yang memakai hadis sahih. Kan itu ada yang berpendapat beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan begitu. Ya, pertanyaan begitu ya tidak mungkin loh. Sahabat tuh nganggo hadis dhaif itu gimana? Wong sahabat itu hidupnya zaman Nabi. Jadi namanya sahabat itu orang Islam yang hidup pada zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi. Masa nganggo hadis dhaif? Ya, kalau mendengar kata begini, tanya pada Nabi apa betul Nabi mengatakan begini, langsung bisa kepada Nabi kok. Ya. Nah kok katanya masih lebih baik sahabat walaupun pakai hadis dhaif daripada orang sekarang pakai hadis sahih. Karena hadis sahih itu tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Gitu. Tapi kalau zaman sahabat walaupun hadis dhaif ketemu Nabi. Nah, kalau mau ketemu Nabi nganggo hadis dhaif itu gimana? Kalau ketemu Nabi, tentu segala sesuatu tanya langsung pada Nabi, bagaimana bisa memakai hadis yang dhaif? Mau ketemu langsung pada Nabi kok. Untuk yang terakhir Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi dari Salafi. Sampai batas manakah hadits lemah boleh dijadikan sebagai dalil? Hadits lemah menurut pendapat yang kuat dari muhakkikin di kalangan ulama ahli hadits bukan hujjah di segala keadaan. Bukan hujjah di segala keadaan. Hadits lemah. Kadang ada pembahasan hadits lemah di masa dahulu, bukan lemah bermakna mutlak. Bukan lemah bermakna ditolak haditsnya secara umum. Tapi lemah bermakna kalau dibandingkan dengan hadits-hadits rawi yang thiqah, dia itu derajatnya lemah. Tapi hakikatnya bisa diterima. Tapi kalau dibandingkan dengan rawi yang lebih thiqah, itu dihitung sebagai hadits yang lemah. Di sudut perbandingan. Ya. Kemudian yang kedua, bagi para ulama yang mengatakan boleh berhujjah dengan hadits lemah, itu mereka meletakkan padanya syarat-syarat. Syarat yang pertama, hendaknya hadits itu bukan hukum tersendiri yang dipetik dari hadits. Tapi hadits harus masuk ke dalam keumuman makna-makna syariat, masuk dalam pendalilan-pendalilan umum. Kemudian yang kedua, hadits lemah tersebut kelemahannya bukan syadidud dha'af, bukan lemah sekali. Kelemahan yang ringan. Iya. Dan kelemahan yang ringan seperti ini ya yang menentukan berat atau ringan itu bukan tugas semua orang, tapi itu tugas para ulama ahli hadits. Iya. Jadi mereka syaratkan kelemahannya tidak sangat lemah. Kemudian di hadits lemah itu juga disyaratkan tidak boleh dipastikan penisbatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang yang membolehkan meriwayatkan, itu nanti dikatakan diriwayatkan dari Nabi, dinukil dari Nabi begini, supaya ada kesan bahwa itu bukan hal yang dipastikan penyandarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Secara umum, ya untuk apa seorang itu berpikir terkait dengan masalah hadits-hadits lemah? Hadits-hadits yang sahih itu banyak yang perlu diamalkan. Ya, umur saya tidak akan habis di dalam mengamalkan hadits-hadits yang sahih. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.